Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Quran surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-32 sampai dengan 35. Ayat yang ke-32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah-bantahan dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Tafsir ayat yang ke-32. Tatkala mereka melihat Nuh tidak berhenti dari dakwahnya, dan mereka sendiri tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'tina bimma ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah-bantahan dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Betapa bodohnya mereka, betapa sesatnya mereka, di mana mereka mengucapkan kata-kata ini kepada nabi mereka yang tulus. Jika mereka benar, mengapa mereka tidak mengatakan, "Hai Nuh, kamu telah menasihati kami, mengasihi kami, dan menyuruh kami kepada perkara-perkara yang belum jelas bagi kami. Maka kami ingin kamu menjelaskannya agar kami bisa mengikutimu. Jika tidak, maka terima kasih atas nasihatmu." Sungguh ini adalah jawaban yang objektif bagi orang yang diseru kepada perkara yang samar baginya. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang dusta dalam kata-kata mereka, lancang terhadap nabi mereka. Mereka tidak menolak kata-katanya dengan syubhat paling rendah, terlebih lagi menolak dengan hujjah. Oleh karena itu, mereka membelok karena kebodohan dan kesesatan mereka kepada permintaan disegerakannya azab dan menentang Allah. Ayat yang ke-32. Qala innama ya'tikum bihillah insya'a wa ma antum bimu'jizin. Nuh menjawab, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Tafsir ayat yang ke-33. Oleh karena itu, Nuh menjawab mereka dengan berkata, innama ya'tikum bihillah insya'a. Hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki. Maksudnya, jika hikmah dan kehendaknya menuntutnya menurunkan siksa kepadamu, maka Dia akan melakukan itu. Wa ma antum bimu'jizin, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari Allah, sedangkan aku sendiri tidak memiliki wewenang apapun. Ayat yang ke-34. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansohalakum in kana Allah yuridu ayya'fiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan tidaklah nasihatku bermanfaat kepadamu jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Rabbu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Tafsir ayat yang ke-34. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansohalakum in kana Allahu yuridu ayyuwiyakum. Dan tidaklah nasihatku bermanfaat kepadamu jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu, sekiranya Allah hendak menyesatkanmu. Maksudnya, keinginan Allah lah yang akan menang jika Dia hendak menyesatkanmu, karena kamu menolak kebenaran meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga memberimu nasihat dengan baik. Nuh telah melakukan itu. Tetap saja hal itu tidak berguna bagimu sedikit pun. Huwa rabbukum. Dia adalah Rabbmu, melakukan apa yang dikehendakinya dan menetapkan hukum yang diinginkannya. Wa ilaihi turja'un.
dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Lalu dia membalas perbuatanmu. Ayat yang ke-35, Am yakulu naftarah, kul iniftaraituhu fa'alla ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Malahan kaum Nuh itu berkata, dia cuma membuat-buat nasihatnya saja. Katakanlah, jika aku membuat-buat nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosaku, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Tafsir ayat yang ke-35. Am yakulu naftaro, malahan kaum Nuh itu berkata, dia cuma membuat-buat nasihatnya saja. Kata ganti ini mengandung kemungkinan kembali kepada Nuh sebagaimana konteks ucapan yang membicarakan Nuh dengan kaumnya. Maknanya adalah bahwa kaumnya berkata, Nuh telah berdusta atas nama Allah. Berdusta tentang wahyu yang dia klaim bahwa ia dari Allah. Dan bahwa Allah memintanya untuk berkata, Kul iniftaraituhu fa'alla ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Katakanlah, jika aku membuat-buat nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosaku. Dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Masing-masing memikul dosanya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Al-Isra ayat yang ke-15. Dan mengandung kemungkinan ia kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini merupakan sisipan di tengah-tengah kisah Nuh dengan kaumnya, karena ia termasuk perkara yang tidak diketahui oleh para nabi. Tatkala Allah memulai menceritakannya kepada Rasulnya, dan itu termasuk bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran risalahnya, maka dia pun menyebutkan pendustaan kaumnya kepadanya dengan penjelasan yang sempurna, seraya dia berfirman, Am yakuluna naftarah. Apakah mereka berkata, dia telah membuat-buatnya? Yakni Al-Quran ini dibuat-buat oleh Muhammad dari dirinya sendiri. Ini termasuk kata-kata yang paling aneh dan yang paling batil. Karena mereka mengetahui bahwa dia Muhammad tidak membaca dan tidak menulis, serta tidak pernah pergi dari mereka untuk mengkaji kitab-kitab. Lalu dia hadir dengan kitab ini yang menantang mereka agar menghadirkan satu surat yang semisal dengannya. Jika mereka tetap mengklaim dengan realita yang demikian bahwa Muhammad membuat-buatnya, maka jelaslah bahwa mereka itu hanya sekedar menentang. Tak ada lagi guna berdebat dengan mereka. Bahkan yang cocok dalam kondisi ini adalah berpaling dari mereka. Oleh karena itu, dia berfirman, Kul iniftaraituhu fa'alla ijrami. Katakanlah, jika aku membuat-buat nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosa dan kebohonganku, wa ana bari'um mimma tujrimun, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat, yakni mengapa kamu terus menuduhku berdusta. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.